adik-adik sekolah minggu. Shalom, Shalom Kak. guru-guru sekolah minggu. Shalom Kak Besta. Halo, shalom. Ya, kita ketemu lagi pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020. Nah, kita setiap minggu pasti kan kita ibadah ya, karena ada di sekolah minggu, tapi memang 2 minggu belakangan ini ibadah kita agak sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa, jangan sampai semangatnya itu turun, harus tetap semangat meskipun kayak mana, namanya kita mau ibadah, mau memuji Tuhan. Ya kan? Udah disiapin belum Alkitabnya? Pasti udah ya. Ayo adik-adik sekolah minggu, semuanya duduk yang tenang, duduk yang bagus, disediakan Alkitabnya, kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami Tuhan. Kami bisa kembali lagi Tuhan untuk ketemu pada hari Minggu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Tuhan berkati Tuhan dengan ibadah ini Tuhan. Kami dapat semakin ditumbuhkan lagi Tuhan dalam iman kami. Tuhan berkati Tuhan agar kiranya Tuhan, firman Tuhan yang diberikan oleh Inang Bibel kepada kami juga Tuhan, dapat dimengerti juga Tuhan oleh kami, adik di sekolah minggu. Biarlah Tuhan dengan firman Tuhan kami dapat bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus dalam kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik di sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita yang akan dibawakan nyanyinya sama Bang Simpson. Ya, kita akan mulai dengan lagu yang pertama yang berjudul Do Re Mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Kita ulang dua ya adik. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Iya, adik di sekolah minggu, kita akan mendengarkan epistel kita akan bacakan epistel kita yang akan dibawakan oleh Kak Indira. Ya, adik-adik, epistel kita pada hari Minggu ini yaitu ayat bulanan di bulan Agustus, tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita ulangi sekali lagi ya. Epistel kita pada hari Minggu ini yaitu ayat bulanan di bulan Agustus, tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 10. Demikianlah bunyinya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan fitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Maka ulangi sekali lagi. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Dia di sekolah minggu, kita mau dengarkan beberapa pengumuman dan kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bang Immanuel. Sebelumnya kita bernyanyi ya, kita bernyanyi lagu yang berjudul Jalan Serta Yesus. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagunya kita ulang lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, hari Minggu ini kita ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, pengumumannya kita masih ibadah di rumah seperti biasa melalui live streaming dari YouTube-nya HKBP Immanuel. Streamingnya. Lalu pengumuman yang kedua, adik-adik, minggu ini kita nggak ada PR nih. PR-nya ditunda sampai dengan minggu depan. Kenapa? Karena minggu depan akan ada PR yang spesial. Nah, jadi buat adik-adik semuanya, dipersiapkan dirinya untuk apa? Untuk bisa menunggu PR-nya kira-kira apa nih minggu depan. Penasaran kan? Abang juga penasaran nih. Tunggu aja deh minggu depan ya. Lalu adik-adik, itu saja pengumuman kita. Semoga kita dimanapun berada tetap sehat selalu. Dan semoga dalam perlindungan Tuhan kita berdoa sekarang, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai dengan sekarang Tuhan. Kami masih bisa merasakannya. Banyak hal indah yang terjadi di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini Tuhan kami masih bisa merasakan kesehatan, kesembuhan daripada-Mu Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang berkata dalam surga, hari ini Tuhan kami ibadah Tuhan melalui streaming dari YouTube Tuhan, tapi kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami Bapak, agar kiranya walaupun kami beribadah seperti ini Tuhan, tidak mengurangi esensi Tuhan, membuat kami tetap Tuhan mengasihi Engkau, mencintai Engkau dan menyayangi Engkau dalam hidup kami Bapak, membuat kami semakin taat akan firman-Mu Tuhan, membuat kami semakin rajin Tuhan memahami dan mengerti Engkau Tuhan, menjadikan firman-Mu pedoman di dalam hidup kami. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga kami dimanapun berada, Engkau yang berkati Tuhan, begitu dengan kedua orang tua kami, Engkau yang menjaganya Tuhan, agar kiranya kedua orang tua kami dapat selalu sehat Tuhan, dapat selalu bekerja dengan baik Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Engkau yang memberkati gereja kami Tuhan, Engkau yang memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada di dalamnya Tuhan, termasuk juga pelayannya Tuhan, agar dapat bersatu hati Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk memuliakan Engkau. Engkau juga berkati Tuhan Yesus, negara kami Tuhan Yesus, agar dapat pulih dari
COVID-19 Tuhan, agar negara ini dapat kembali pulih dan berjalan Tuhan sebagaimana mestinya. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Kami berkati mereka Tuhan, hati mereka, pikiran mereka Tuhan. Engkau yang berkati juga jiwa mereka Tuhan, agar mereka dapat mampu melakukan yang terbaik dalam pelayanan Tuhan, agar pelayanannya Tuhan tidak pernah kendur Tuhan, agar selalu dapat memberikan yang terbaik untuk memuliakan Engkau. Bapak yang baik, Engkau yang menyentuh hati kami Tuhan, di setiap hari kami Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan, agar kiranya Tuhan, setiap langkah kami Tuhan dapat selalu sesuai dengan firman-Mu. Bapak yang baik, Bapak yang berada di surga, selalu Tuhan, bantu kami Tuhan, agar kami dapat selalu Tuhan mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Terima doa yang kurang sempurna Tuhan, Engkau yang mensempurnakannya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan adik-adik, amin. Iya, selamat hari Minggu. Nyanyi lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagunya ditolak ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Di mana kami, para guru sekolah minggu, mau melaksanakan kebaktian untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Immanuel. Berikan Tuhan kesehatan seluruh guru-guru sekolah minggu dan kekuatan yang baru untuk mendidik anak-anak sekolah minggu yang Engkau serahkan kepada mereka. Minggu ini Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan berkumandang, diterima oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Yesus. Amin.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Dan apa kabarnya? Tentu semuanya kita sehat diberikan Tuhan. Tentu kita diberikan tenaga yang baru, sehingga kita dapat hadir mengikuti kebaktian kita di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah keluarga kita. Sebentar lagi kita akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita untuk menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca Alkitab. Firman Tuhan tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Begitulah firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu yang dari Horong 1 sampai Horong 3, kita mau diajak firman Tuhan ini yang dikatakan sebagai tema dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 dikatakan, anak sekolah minggu menjadi saksi Kristus. Anak sekolah minggu menjadi saksi Kristus. Yang pertama sekali, Inang mau mengatakan kepada adik-adik sekolah minggu adalah kalau sebagai saksi Tuhan, apa yang dimintakan dari kita? Apa yang dimintakan Tuhan dari anak-anak sekolah minggu? Tentu adalah kita harus patuh, taat kepada Tuhan, kepada guru-guru sekolah minggu, dan juga kepada orang tua. Jadi itu dikatakan surat dari Yohanes ini dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan Inang mau bertanya, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang tidak berdosa? Siapa di antara orang tua kita yang tidak berdosa? Semuanya kita sudah berdosa. Dari Adam dan Hawa, kita sudah berdosa. Di situ kita lahir, terus sudah berdosa kita. Karena apa?
Karena manusia yang diciptakan Tuhan pertama sekali adalah Adam dan Hawa sudah berdosa. Karena apa mereka berdosa? Memakan makanan atau buah yang dilarang Tuhan, mereka melanggar peraturan atau perintah daripada Tuhan. Sehingga mereka berdosa, digoda oleh iblis. Iblis itu digambarkan dalam Alkitab kita adalah sebagai ular. Itu dikatakan di ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi semua kita sudah berdosa, Inang juga berdosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Karena manusia yang pertama, Adam dan Hawa, sudah melakukan dosa. Sehingga keturunannya kita sampai anak cucu kita juga sudah berdosa. Sampai kita dilahirkan orang tua juga sudah berdosa. Tapi itu dikatakan Tuhan kepada kita, jadilah anak-anak sekolah minggu menjadi saksi Kristus. Artinya di situ jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Misalnya mencuri, misalnya berbohong, misalnya untuk mencubit temannya, termasuk juga itu adalah menimbulkan dosa. Kalau kita menjadi saksi Kristus, tentu kita harus betul-betul mentaati perintah daripada Tuhan. Dan ayat yang kedua juga, atau ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, banyak orang dan banyak anak-anak sekolah minggu sudah dilihat temannya, misalnya mencuri atau berbohong, ia tutup-tutupi perkataannya, dikatakan, aku tidak berbohong, aku tidak mencuri. Sementara ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Kita mengaku dosa kita. Kita mengaku kesalahan kita. Kalau kita mengaku kesalahan kita, tentu Tuhan Yesus juga senang melihat adik-adik sekolah minggu, bahwa adik-adik sekolah minggu HKBP Immanuel ini adalah betul-betul menjadi anak sekolah minggu yang bersaksi kepada Tuhan, yang mengaku kesalahannya, yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Jadi itu yang dikatakan, jadilah menjadi saksi Kristus. Kalau kita mengaku dosa kita, kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan atau kita serahkan kepada Tuhan, tentu Tuhan juga senang. Dan kita mengaku di hadapannya selama 1 minggu, aku berbuat seperti ini Tuhan, aku berbohong kepada orang tua, aku berbohong kepada kakak, kepada abang, bahkan berbohong kepada guru sekolah minggu. Mungkin
Setiap minggunya kita mendengarkan firman Tuhan, ada mungkin adik-adik sekolah minggu yang tidak bangun. Terus ditarik-tarik matanya untuk tidur. Mungkin larut malam dia untuk tidur, sehingga bangun juga telat, bangun juga malas, sehingga dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kalau kita mengaku dosa kita itu, tentu kita juga akan disenangi guru sekolah minggu, disenangi Tuhan. Baru ayat yang terakhir, ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Nah, tadinya Inang katakan di situ kita lahir, terus kita berdosa karena sudah dilakukan Adam dan Hawa dosa itu. Akibat dari perbuatan atau godaan daripada si ular, sehingga mereka diusir Tuhan dari Taman Eden. Kalau diusir Tuhan, tentu kemana larinya kita? Jadi seperti itulah orang yang berbuat dosa, yang melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden supaya mereka takut. Setelah mereka berbuat jahat, setelah mereka berbuat dosa, apa yang terjadi pada dirinya? Ketakutan. Kita juga kalau berbuat dosa atau berbuat kesalahan kepada orang tua, kepada teman kita, kakak, adik, dan guru sekolah minggu, pasti diri kita ini juga takut. Diri kita takut. Sepertinya dikejar-kejar bayangan kita. Bayangan kita sendiri mengejar kita karena melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan yang tidak diinginkan Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, seperti yang dikatakan firman Tuhan buat kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, anak sekolah minggu menjadi saksi Kristus. Baik itu yang horong kecil atau horong 1, 2, dan 3, jadilah kita tempahlah diri kita ini menjadi saksi Kristus supaya Tuhan senang melihat kita, melihat anak-anak sekolah minggu, HKBP Immanuel. Kalau senang Tuhan melihat berarti ada pujian dari Tuhan. Pujian bahwa benar-benar anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak, abangnya, dan juga para pengkhotbah atau inang Bibel, inang pendeta, dan amang pendeta. Karena itu, jadilah menjadi saksi Kristus adik-adik sekolah minggu HKBP Immanuel. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Anak-anak sekolah minggu yang Kau berikan kepada mereka kekuatan,
dan pengetahuan bagi mereka. Dan dikatakan oleh firman-Mu Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi saksi Kristus yang menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau inginkan. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah sahabat semua anak-anak sekolah minggu. Dan Engkaulah Tuhan sebagai penolong dan sebagai untuk menyelamatkan dari segala cobaan. Begitu juga dengan guru sekolah minggu, Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka bisa mendidik, mengajar anak-anak sekolah minggu menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Wah, firman Tuhannya bagus ya adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu dari buku PND yang berjudul Sadago Warna Umuli. Sadago warna umuli, siang nasago hari, gowarni Tuhan Yesus, idona muli, gowarni Tuhan ki, holani do endeki, gowarni Yesus ki, pemalu rohaki. Lagunya kita ulang ya. Sadago warna umuli, siang nasago hari, gowarni Tuhan Yesus, idona umuli, gowarni Tuhan ki, oladido endeki, gowarni Yesus ki, do pamalu rohaki. Kita mau menutup khotbah kita atau persembahan kita. Kita berdoa. Tatangya koma peliat tahun tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorani saluhu sileolehon na dinggan do na solibasa na moliutus. Upasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon. Patimbulon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang misi leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magoarmu.
Seroma harajaonmu. Sesa malomani roham di bana tongo onsong na di banua gijang. Leon matu hami sadarion hangolua siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togio tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodon na punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amin. Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata bohina tuhita. Jala diparsarhon ma damena tuton ditabe. Amin. 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 Ya, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita pada hari Minggu ini udah selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. See you.